Salam profetis, berjumpa kembali bersama saya Daniel Nafis dalam Insight Strategic Forum. Pemirsa sekalian, lama kita tidak berjumpa di dalam membahas persoalan-persoalan kepentingan dan kapasitas nasional. Hari ini kita melihat dalam konstelasi politik nasional cukup banyak dinamika, mulai kasus Senturi, kasus mafia pajak, sampai kemudian dibentuknya Satgas Pemberantasan Mafia Hukum oleh Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden Republik Indonesia. Hari ini kita ingin coba membedah sebuah kasus yang itu bersangkutan paut dengan kepentingan dan kapasitas nasional. Kalau kita sering mendengar adanya illegal logging, pembalakan liar hutan, ya, kemudian ada illegal fishing, pengambilan ikan-ikan di perairan Indonesia yang sudah luar biasa. Hari ini kita ingin mencoba mengangkut sebuah isu baru, yaitu illegal salvage atau lebih dikenal adalah pencurian terhadap harta karun yang tersimpan di perairan Indonesia. Kalau bahasa hukum atau bahasa koridor menurut Kepres adalah benda muatan kapal tenggelam atau bisa singkat dengan biasanya BMKT. Hari ini seperti yang dikemukakan di banyak media, ya, ada aktivitas yang cukup memprihatinkan, yaitu potensi hilangnya triliunan bahkan puluhan sampai ratusan triliun yang ada di perairan Indonesia. Kenapa ini bisa terjadi? Ini akan kita bahas dalam diskusi kita kali ini. Diskusi kita hari ini adalah kita mencoba ingin menelisik dan membongkar bagaimana yang terjadi dalam benda muatan kapal tenggelam atau harta karun yang banyak tersebar di perairan Indonesia. Sudah hadir bersama kita hari ini adalah yang pertama saya perkenalkan. Selamat datang Pak Mulyo Wibisono. Terima kasih, selamat datang. Pak Mulyo Wibisono ini adalah beliau adalah Laksamana Pertama Purnawirawan TNI yang concern di dalam Konsorsium Penyelamatan Aset Bangsa (KPAB). Selanjutnya saya juga ditemani oleh Bung Jo Marbun. Selamat datang Bung Jo Marbun di Insight. Beliau adalah aktivis dari Madya, teman dari Jogja, yang juga concerning terhadap persoalan-persoalan cagar budaya, termasuk yang ada di perairan dan kelautan, ya, yang fokus juga terhadap bagaimana cagar budaya ini tidak hanya bisa dilihat dari sisi ekonomi belaka, tetapi juga dari cagar budaya itu dari secara arkeologis. Saya langsung saja kepada Pak Mulyo Wibisono tentang proses BMKT sendiri. Ya, kalau sejauh Bapak melihat bagaimana pengelolaan yang ada di dalam pemerintahan kita atau sejak beradanya BMKT sendiri. BMKT kalau kita ketahui kan sejak tahun 86 ya. Karena munculnya seseorang yang namanya Michael Hatcher. Ya, gimana Bapak bisa menceritakan kira-kira dari awal? Jadi begini, Michael Hatcher itu adalah sudah mempunyai kasus banyak sekali. Jadi gini, waktu mulai dari kejadian Pulau Bintan pada tahun 86, kalau nggak salah ya, itu 86 itu dia sudah melakukan perampokan luar biasa di wilayah Republik Indonesia. Nah, yang menarik, tahun 82 wilayah Indonesia itu sudah makin luas. 82 ya Pak? 82, sudah UNCLOS 82 di Montevideo. Itu dikatakan bahwa Indonesia sudah diakui sebagai negara kepulauan dan negara kepulauan terbesar di dunia. Sekarang kita mempunyai suatu wilayah namanya ZEE. Artinya semua yang ada di wilayah ZEE itu adalah milik ekonomis milik bangsa Indonesia. Nah, ini dengan sendirinya sudah tidak masuk akal lagi kalau ada orang ngerampok di wilayah kita. Tapi apa yang terjadi? BMKT ini seolah-olah hidup segan, mati pun tak mau. Jadi lucu ya. Jadi ada kejadian-kejadian itu kayaknya santai, nggak ada masalah yang dipersoalkan. Coba Anda bayangkan. Bahkan kalau setahu saya, mohon maaf, BMKT sendiri diterbitkan aturan BMKT karena adanya Michael Hatcher. Iya. Nah itu Michael Hatcher. Harusnya terima kasih dong ada Michael Hatcher. Iya, tapi mulai sadar dengan peristiwa Michael Hatcher itu. Bayangin, barang dirampok, kita tidak tahu-tahu ada orang laporan dari luar kan itu. Jadi aneh gitu menurut saya. Orang kita tidak tahu apakah memang angkatan lautnya yang nggak ngerti, apa polisinya yang tidak ngerti, atau imigrasinya yang tidak ngerti. Tapi sebenarnya kalau dalam perspektif Bapak sendiri,
Bapak juga pernah di Angkatan Laut ya, pernah juga di Korps Angkatan Laut. Sejauh mana memang sebenarnya potensi kekayaan harta karun yang tersimpan luar biasa di Republik kita ini? Jadi begini ya, dari sejarah bangsa kita, penjajah itu datang karena adanya harta yang luar biasa di negara kita. Negara kita tuh terkenal kaya raya, yang sudah diketahui oleh sejak zaman dulu, bahkan sejak zaman Plato itu sudah dikatakan itu ada negara yang luar biasa. Nah, logistik dari sampai sekarang dan kapanpun dari dulu itu mesti lewat laut. Dan kejadian di laut, kemungkinan kapal tenggelam itu sangat besar. Nah, menurut hukum masa lalu internasional itu bahwa siapa yang menemukan harta di tengah laut dan dia yang menduduki itu adalah pemilik. Nah, tapi sejak tahun 82 itu sudah dikatakan pemiliknya adalah suatu negara sekarang, bukan pemilik siapapun. Kalau dulu sebelum ada negara, karena dulu teritorial itu cuma sampai 3 mile, dengan sendirinya di luar 3 mile itu adalah laut internasional. Dengan adanya laut internasional itulah yang membuat setelah 3 mil ya punya aku, yang punya siapa kan? Saya akan kepada Bung Jomart.